Sebuah keluarga mendapati diri mereka tersadar di dalam kapal yang telah hancur. Mereka adalah Tom, sang ayah, seorang ahli kelautan, Julia, sang ibu, seorang dokter, dan dua anak remaja mereka bernama Casey dan Ben. Tampak di sana mereka begitu panik dan kebingungan berada di tempat aneh yang baru pertama kali mereka lihat. Sebagai kepala keluarga, Tom pun berusaha menenangkan istri dan anak-anaknya dengan berkata, setiap masalah pasti ada solusinya. Ketika melihat kompas, Tom pun mulai sadar bahwa ternyata posisi kutub utara telah tertukar dengan kutub selatan. Itu pun menandakan bahwa tempat tersebut adalah tempat yang berbahaya. Dugaan Tom ternyata benar, yang mana di tempat tersebut mereka berempat mulai diteror orang tak dikenal dan mendapat serangan dari makhluk ganas yang mematikan. Cerita bermula ketika Tom bersama keluarganya sedang liburan di tengah laut Karibia menggunakan kapal pesiar. Di sana terlihat kebahagiaan keluarga ini menikmati liburan, di mana Tom bersama Ben, anak laki-lakinya, memilih memancing, sementara Julia, sang ibu, berjemur bersama Casey yang sibuk dengan ponselnya. Julia pun memutuskan berenang sendirian dan tak lama kemudian dia tiba-tiba merasakan ada sesuatu yang aneh meskipun laut tampak tenang. Di sana Julia merasa seolah-olah ada makhluk besar di dalam air yang membuatnya mulai panik. Sementara itu alat navigasi di kapal menunjukkan keanehan, namun Tom yang sibuk bersama Ben tidak menyadarinya. Di sana Julia yang panik dan ketakutan berteriak-teriak meminta pertolongan, tapi Tom bersama kedua anaknya nggak mendengar. Julia pun mulai menjauh dari lokasi kapal karena ditarik arus air laut. Dalam kondisi kritis dan sudah nggak kuat lagi berenang, akhirnya Tom mendengar suara teriakan istrinya, sehingga dia pun bergegas mengemudikan kapalnya untuk menolongnya. Fuck. What? Mom needs help! I got you, don't worry. Come here! Kejadian tersebut cukup membuat mereka trauma, sehingga Tom menasihati keluarganya agar jangan sembarangan berenang di laut itu. Malamnya mereka memberikan kejutan pada Ben yang hari itu rupanya ulang tahun yang ke-13. Setelah masing-masing memberikan hadiah untuk Ben, mereka selanjutnya foto bersama sebagai kenang-kenangan. Tak lama kemudian pacarnya Casey menelpon dan menanyakan kondisi lautan saat itu. Dia tampaknya khawatir pada Casey karena di tempatnya terlihat jelas cuaca sedang buruk. Namun belum sempat Casey menjelaskan, tiba-tiba koneksi mereka terputus. Sehingga Casey pun langsung memberitahu orang tuanya bahwa di daratan sepertinya akan terjadi badai. Sesaat kemudian tiba-tiba mereka merasakan guncangan, yang ternyata itu disebabkan seekor paus yang sangat besar menyenggol kapal mereka. Tom menjelaskan bahwa itu adalah sesuatu yang wajar, karena paus akan berbondong-bondong menuju pantai jika badai akan terjadi. Tom kemudian memutuskan turun dan menyelam ke air untuk memeriksa kondisi kapal setelah paus tadi menyenggolnya. Take a look at the shots and the propellers. Sesaat kemudian Tom pun muncul ke permukaan, namun dengan kondisi bahunya terluka. Disebabkan Tom tersangkut bagian kapal karena merasa ada yang mendorongnya dari belakang. Situasi malam itu membuat mereka semakin panik karena kapal mogok nggak bisa dihidupkan. Baik Tom maupun Julia terus berusaha mengontak pusat bantuan di darat, namun mereka nggak mendapat respon. Setelah itu mereka melihat sebuah objek bercahaya jatuh dari langit dan benda tersebut semakin banyak mendekati mereka. Bahkan salah satu objek tersebut jatuh tepat di samping kapal, sehingga mereka pun tahu bahwa benda itu bukanlah asteroid melainkan pecahan satelit. Bersamaan dengan itu, angin kencang datang tiba-tiba dan menyebabkan alat navigasi nggak berfungsi. Situasi makin mencekam membuat mereka ketakutan. Mereka pun mulai memakai pelampung dan bersiap menghadapi kemungkinan terburuk terjadi. Di saat itu, lalu suara aneh begitu nyaring terdengar yang menyebabkan mereka pusing dan mual. Sementara Tom terus mencoba mengirim sinyal bantuan menggunakan pistol suar. Namun usahanya sia-sia sehingga dia dan keluarganya pun hanya bisa bertahan malam itu. Keesokan paginya keluarga tersebut tersadar dan mendapati diri mereka masih hidup di dalam kapal yang sudah rusak.
Ketika keluar, mereka pun dikejutkan dengan lokasi mereka saat ini. Banyak lubang-lubang besar di sisi kapal dan lautan yang semalam masih ada rupanya dalam sekejap berubah menjadi daratan yang aneh. Namun Tom berusaha menenangkan keluarganya dengan berkata, setiap masalah pasti ada solusinya. Saat memeriksa kompas, dia pun mulai paham kalau ternyata kutub utara telah tertukar dengan kutub selatan. Kejadian ini menandakan kutub bumi telah berpindah, yang mana fenomena tersebut pernah terjadi di masa lalu. Tom menjelaskan bahwa lautan telah surut kembali ke daratan, sehingga kemungkinan besar manusia di daratan telah musnah. Mendengar itu, Casey pun sontak langsung terpukul nggak bisa menerima kenyataan. Dia pun langsung berlari masuk ke kabinnya dan nggak mau berbicara dengan siapapun. Cassie, please! Va-t'en! Ça sert à rien d'imaginer le pire. Va-t'en, je te dis, putain! Julia kemudian mulai memeriksa persediaan makanan dan obat-obatan yang masih tersisa. Sementara Ben mencoba usaha memasang balon di udara dengan harapan ada yang melihat dan datang menolong mereka. Tom sang ayah sendiri terus mencoba mengontak pusat bantuan dari radio. Mayday! Mayday, this is the Orca motor yacht. It's working now. This is now, Captain. Dan sesaat kemudian tak disangka akhirnya ada yang merespon dari kapal selam Sankai bernama Kapten Now. Kapten Now menjelaskan bahwa mereka berhasil selamat karena berada jauh di bawah laut saat bencana terjadi. Namun sistem komunikasi mereka lumpuh sehingga cuma bisa berharap ada yang datang menolongnya. Kapten Now juga memberitahu mereka kalau lautan akan kembali ke posisi awalnya dalam waktu sekitar seminggu. Untuk itu, dia menyarankan agar Tom dan keluarganya naik ke tempat yang paling tinggi untuk berlindung. Mendengar itu, Julia pun langsung menyuruh anak-anaknya untuk mengemasi barang-barang mereka. Sementara Tom memohon pada Kapten Now agar mau menyelamatkan anak-anaknya karena kapal itu cuma cukup menampung 3 orang. Setelah beberapa kali membujuk dan meyakinkannya, akhirnya Kapten Now bersedia membantu mereka. Dia pun langsung memberitahu Tom koordinat posisinya saat ini dan akan menunggu mereka di sana. Keesokan paginya ketika Tom dan keluarganya siap berangkat, tiba-tiba mereka didatangi oleh seorang pria tak dikenal membawa anjing. Tom yang melihat pria tersebut sangat kehausan lantas memberinya minum. Are you hurt? And they hear you. Namun bukannya berterima kasih, pria itu justru menghantam Tom hingga terjatuh. Bahkan biadabnya lagi, dia langsung menghabisi Tom di sana menggunakan tombaknya. Julia pun hanya bisa menangis histeris menyaksikan suaminya dihabisi. Dia nggak bisa berbuat apa-apa karena pria itu membawa sajam. Julia yang berusaha kabur ke dalam kapal pun nggak luput dari serangan pria itu, yang mana bahunya sempat terkena tombak. Setelah berhasil menguncikannya pintu, di sana Julia kemudian menyembunyikan Casey dan Ben di dalam loker. Julia juga memberikan pistol suar pada Casey dan memintanya menembak jika dalam posisi tertekan. Tak lama kemudian pria itu pun masuk dengan mendobrak pintu dan mulai memburu Julia. Namun dia pergi dulu ke dapur mencari makanan karena terlihat dia sangat kelaparan. Sementara Julia sendiri bersembunyi di kamar mandi belakang sambil mengobati luka di bahunya. Dan sesaat kemudian aksi kucing-kucingan pun dimulai. Julia yang berada di luar tak diduga kemudian dihadang anjing milik pria itu. Namun dia memberanikan diri melawan dengan menusuk perut anjing itu hingga mati. Mendengar anjingnya menjerit dan mati, pria itu pun semakin marah. Sampai akhirnya dia berhasil menemukan Julia di dalam dan langsung menghajarnya hingga tak berdaya. Casey yang melihat pria itu akan segera menghabisi ibunya, lantas keluar dari persembunyiannya dan langsung menembaknya. Kesempatan itu pun dimanfaatkan mereka untuk kabur dan keluar dari kapal. Setelah sebelumnya Julia mengambil barang-barang penting yang sempat akan terbakar.
Di luar, ibu dan dua anaknya itu pun menangis begitu sedih melihat suaminya telah tak bernyawa. Namun dia bergegas mengajak kedua anaknya segera pergi karena ternyata pria tersebut masih hidup dan berhasil keluar sebelum kapal meledak. Di sebuah tempat, Julia dan kedua anaknya pun berhenti sejenak untuk melihat koordinat. Di sana terlihat Ben masih sangat terpukul dengan kematian ayahnya. Terlebih saat mendengar Casey sang kakak mengungkap pemikirannya bahwa balon yang dipasang Ben lah yang mengundang pria jahat tersebut datang. Namun ibunya langsung melarang Casey berkata seperti itu agar Ben enggak merasa disalahkan. Ketiganya pun melanjutkan pelarian setelah melihat ternyata pria jahat itu masih terus mengejar mereka di belakang. Mereka pun melewati sebuah ladang yang terendam limbah beracun, melewati bangkai seekor paus, dan melewati bekas dasar laut yang dipenuhi dengan jutaan sampah plastik. Hingga Julia baru sadar kalau Ben mengalami dehidrasi. Di sana Julia sempat marah kepada Casey karena Casey nggak menutup tempat air minum dengan baik, sehingga membuat air minum mereka banyak tumpah dan tersisa cuma beberapa tetes buat Ben. Mereka selanjutnya memutuskan istirahat di sebuah bangkai pesawat yang tak jauh dari lokasi sebelumnya. Di sana Julia pun mulai menceritakan tentang kisah masa lalunya dengan ayah mereka. Julia bercerita bagaimana awal pertemuan dirinya dengan Tom yang sangat romantis, suka duka yang mereka lalui bersama hingga pada akhirnya mereka menikah dan memiliki Casey serta Ben. Mendengar cerita ibunya, Casey dan Ben pun sangat sedih karena rindu dengan ayah mereka. Setelah itu mereka pun tertidur melewati malam di sana. Namun di tengah malam, Casey tiba-tiba mendengar suara aneh dari luar. Dia pun keluar sekalian juga karena kebelat pipis. Lantas saat sedang pipis, tak disangka pria jahat itu muncul kembali dan hendak menangkap Casey. Beruntung Julia lebih dulu keluar dan langsung menikamnya bertubi-tubi hingga tewas. Keesokan paginya, saat akan meninggalkan tempat itu, ketiganya pun dikejutkan dengan kondisi tubuh pria tersebut sudah tercabik-cabik. Merasa ada yang gak beres, Julia pun langsung mengajak kedua anaknya pergi. Di tengah perjalanan terlihat Ben yang sudah gak bisa menahan rasa hausnya, langsung berlari menuju kubangan air kotor dan langsung meminumnya. Julia dan Casey pun bergegas menariknya keluar dari sana sampai tak lama kemudian Ben pun mengalami sakit akibat minum air kotor itu. Tak jauh dari sana, mereka akhirnya menemukan tempat untuk mengistirahatkan Ben. Dibantu Casey, Julia pun mengumpulkan beberapa kursi untuk membuat tempat perlindungan dari teriknya matahari. Setelah jadi, di sana sang ibu pun langsung menyuntikkan antibiotik buat Ben agar kondisinya membaik. Meskipun sempat bisa tidur di sana, namun Julia tiba-tiba mendengar suara bahaya semakin mendekat, sehingga dia pun bergegas mengajak kedua anaknya pergi dari sana. Makhluk itu pun terus mengejar mereka bertiga, sampai akhirnya mereka menemukan sebuah kapal besar pengangkut kontainer dan beberapa kru kapal itu. Dari kejauhan Julia pun berteriak meminta pertolongan, namun orang-orang tersebut menolak memberikan mereka perlindungan. Dan disinilah baru diketahui makhluk yang mengejar mereka adalah ribuan antropoda jenis kepiting laut yang kelaparan. Sementara di bawah, karena nggak sempat menutup kontainernya, para kru kapal itu pun terus diserang hingga kewalahan sampai akhirnya mereka semua tewas dimakan oleh kawanan antropoda tersebut. Beberapa waktu kemudian setelah sadar dari pingsannya, Julia mendapati kedua anaknya nggak ada di sana. Dia pun sempat panik sambil berteriak memanggil mereka di tengah badai angin yang sangat kencang. Yang ternyata Casey dan Ben sedang mencari makanan dari kontainer-kontainer itu. Mereka selanjutnya mengambil senjata-senjata dari mayat kru-kru kapal tersebut. Dan beruntung juga Julia mendapat sebuah radio untuk menghubungi Kapten Now. Setelah berhasil terhubung, Julia pun meminta Kapten Now memberitahu lokasinya. Kapten Now pun kemudian menembakkan suar sebagai tanda di mana lokasinya saat ini. Setelah Ben melihatnya, mereka pun bergegas menuju ke lokasi tersebut. Dan dari kejauhan mereka akhirnya bisa melihat sebuah kapal selam warna kuning milik Kapten Now.
Namun rupanya perjalanan mereka kali ini akan sangat berbahaya karena harus melewati celah bekas dasar laut yang menjadi sarangnya antropoda. Di sana Julia dan kedua anaknya pun mulai memasuki celah yang rupanya telah terkontaminasi dengan limbah beracun. Dan sialnya di sebuah titik terdalam mereka tiba-tiba diterjang longsor bebatuan dari atas. Akibat longsor tersebut, Julia dan kedua anaknya pun jadi terpisah di sisi berbeda. Di saat itulah Julia kemudian menyuruh Casey dan Ben segera menuju kapal Kapten Now, sementara dirinya akan berusaha membasmi kepiting-kepiting ganas tersebut. Sesampainya di kapal Sankai, Casey dan Ben rupanya menemukan kondisi Kapten Now sudah terluka parah. Di sana Kapten Now pun mengatakan kalau dia sudah tidak kuat lagi, sehingga dia menyuruh Casey menjemput ibunya untuk menggantikan posisinya di dalam kapal. Mendengar itu, Casey pun bergegas kembali mencari ibunya yang ternyata saat itu sedang berjuang hidup dengan sisa-sisa amunisi senjatanya. Casey pun berhasil mengeluarkan ibunya, mereka langsung berlari dan segera masuk ke kapal selam tersebut. Dan di waktu yang bersamaan, tiba-tiba gelombang air laut yang maha dahsyat rupanya telah kembali ke posisi awalnya, menenggelamkan seluruhnya dan menyeret mereka bertiga yang ada di dalam kapal tersebut. Dan di saat itu juga, Julia mengingat kilasan semua peristiwa yang pernah mereka alami. Di bagian akhir setelah terbangun dari pingsan, Julia dan kedua anaknya pun menemukan kapal tersebut berhenti bergerak dan terdampar di pinggir daratan, yang menyadarkan bahwa ketiganya telah berhasil selamat dari bencana maha dahsyat tersebut.